Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ining Aryani, mahasiswi dari IAIN Sultan Ahmad Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah teman-teman, hari ini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya dari artikel yang berjudul Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat yang ditulis oleh Kak Aziza Aryani. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai filsafat dan manusia, ada baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya filsafat dari segi pandang etimologis dan para ahli filsafat. Logis adalah sebuah upaya yang mencoba untuk mempelajari asal-usul suatu kata. Secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologis adalah cinta akan kebijaksanaan. Maksudnya di sini adalah filsafat selalu mencari sebuah kebenaran dengan cara bijaksana, yaitu selalu mengkaji kenyataan secara mendalam dan kritis. Para ahli filsafat seperti Herodotus, Pythagoras, dan Plato menggunakan keragaman pengertian. Nah, menurut Herodotus, kata filosofien adalah upaya untuk menemukan sesuatu. Menurutnya, filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognitifnya. Sementara Pythagoras mengaitkan sophia dengan kontemplasi. Menurut Plato, filsafat adalah upaya memahami kebenaran dan juga memahami idea tentang kebenaran yang dicari oleh manusia. Teman-teman, kemudian kenapa sih kita harus belajar filsafat? Tujuannya yang pertama adalah agar kita bisa menjadi terdidik dan memiliki pengetahuan. Yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, mengetahui kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Setelah tujuan, ternyata filsafat mempunyai ciri-ciri, yaitu universal, radikal, dan sistematis. Universal yaitu muatan kebenarannya sampai pada tingkat umum, mengarah pada pandangan duniawi pada realitas kehidupan, seperti realitas kehidupan kepada umat manusia secara keseluruhan. Sedangkan radikal yaitu cara berpikir mendalam sampai batas akar persoalannya. Sistematis yaitu unsur-unsur dalam pemikirannya ada keterkaitannya yang satu dengan lainnya, teratur dengan keseluruhan sehingga dapat tersusun pada pola pemikiran yang filosofi. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang telah mencapai derajat sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya seperti malaikat, jin, dan lain-lain. Di antara kesempurnaan manusia dapat dilihat dari ciri-ciri manusia yang memiliki fisik, memiliki ruh yang berfungsi untuk menggerakkan jasmani dan jiwa. Kemudian masuk pada manusia dalam pandangan filsafat. Para ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. Yang pertama ada manusia sebagai Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Kemudian yang kedua, manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Kemudian ada manusia Homo laquen, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Kemudian ada manusia Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau biasa disebut juga tumaking animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat. Kemudian ada manusia zoonpolition, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian manusia adalah Homo economicus, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Terakhir, manusia adalah Homo religius, artinya makhluk yang beragama. Selanjutnya ada hubungan antara manusia dan filsafat. Nah, hubungan antara manusia dan filsafat yang pertama adalah
Keduanya saling mengisi. Manusia mempelajari ilmu yang kemudian disebut berfilsafat. Filsafat memberikan titik temu antara kebutuhan manusia dengan perkembangan dalam menguak sebuah kebenaran dari cabang ilmu. Kemudian yang kedua, manusia dituntut untuk terus berpikir kritis, dan terakhir, filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Nah, itu dia teman-teman pemaparan dari saya mengenai filsafat dan manusia. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan like, subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.